Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Asep selaku dosen mata kuliah metode penelitian sosial dan juga teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rancangan analisis data. Dalam menganalisis data dibagi menjadi dua, yaitu ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data, sebab data yang telah terkumpul jika tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan data yang tidak berbunyi. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Tujuan analisis data kuantitatif yaitu bermaksud untuk memahami apa yang terdapat di balik semua data tersebut, mengelompokkannya, meringkasnya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut. Metode analisis data penelitian kuantitatif, yaitu dalam menganalisa data, penelitian kuantitatif hendaknya konsisten dengan paradigma, teori, dan metode yang dipakai dalam penelitian. Ada perbedaan analisa data dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisa data yang dilakukan secara kronologis setelah data selesai, dikumpulkan semua dan biasanya diolah dan dianalisis dengan secara computerized berdasarkan metode analisis data yang telah ditetapkan dalam desain penelitian. Dalam proses menganalisa data, seringkali menggunakan statistika karena memang salah satu fungsi statistika adalah menyederhanakan data. Proses analisa data tidak hanya sampai di sini. Analisa data belum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah data dianalisa dan diperoleh informasi yang lebih sederhana, hasil analisa terus harus diinterpretasikan untuk mencari makna yang lebih luas dan implikasi hasil-hasil analisa. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan statistik inferensial, sering juga disebut statistik induktif, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Lalu langkah-langkah dalam menganalisis data kuantitatif. Yang pertama ada persiapan. Kegiatan dalam langkah persiapan ini seperti mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi, mengecek kelengkapan data, dan mengecek macam isian data. Yang kedua ada tabulasi, yaitu memberikan skor terhadap item-item yang perlu diberi skor, misalnya tes, angket berbentuk pilihan ganda, rating scale, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian, yaitu mengubah jenis data atau disesuaikan dan dimodifikasi dengan teknik analisis yang akan digunakan. Misalnya, data interval diubah menjadi data ordinal dengan membuat tingkatan. Lalu ada data ordinal atau data interval diubah menjadi data diskrit. Selanjutnya ada jenis-jenis data kuantitatif. Data kuantitatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada analisis univariat. Jenis analisis ini digunakan untuk penelitian satu variabel. Analisis ini dilakukan terhadap penelitian deskriptif dengan menggunakan statistik deskriptif. Hasil perhitungan statistik tersebut nantinya merupakan dasar dari perhitungan selanjutnya. Lalu ada analisis bivariat. Jenis analisis ini digunakan untuk melihat hubungan dua variabel. Kedua variabel tersebut merupakan variabel pokok, yaitu variabel pengaruh atau bebas dan variabel terpengaruh atau tidak bebas.
Lalu yang ketiga ada analisis multivariat. Sama dengan analisis bivariat, tetapi pada multivariat yang dianalisis variabelnya lebih dari 2. Tetap mempunyai 2 variabel pokok, bebas dan tidak bebas. Variabel bebasnya memiliki sub-sub variabel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Menurut Meolong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari, dan menemukan pola. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian kuantitatif dan kualitatif mempunyai gaya analisa masing-masing, di mana gaya analisa dari penelitian ini jauh berbeda dengan gaya analisa kuantitatif yang selalu menggunakan angka-angka untuk menyimpulkan suatu penelitian. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. Lalu, adapun tujuan analisis data kualitatif ini yaitu untuk mencari makna di balik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Data yang didapat dari objek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkapkan kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum. Menurut Seidel, analisis data kualitatif prosesnya yaitu ada proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan. Dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Lalu mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasi, menyintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. Selanjutnya berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna. Mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan. Dan terakhir, membuat temuan-temuan umum. Analisis data kualitatif tidak sama dengan analisis kuantitatif, yang metode dan prosedurnya sudah pasti dan jelas. Meskipun analisis kualitatif ini tidak menggunakan teori secara pasti sebagaimana kuantitatif, akan tetapi keabsahan dan kevalidannya juga diakui sejauh peneliti masih menggunakan kaidah-kaidah penelitian. Untuk lebih jelasnya, proses analisis penelitian kualitatif adalah yang pertama ada reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Yang kedua ada penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah-langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Lalu ada juga macam-macam analisis data kualitatif. Secara umum, analisis data kualitatif terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok metode analisis teks dan bahasa, yang kedua ada metode analisis tema-tema budaya, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada kelompok analisis kinerja, perilaku seseorang, dan perilaku intuisi. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.